Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Estimumu, NIM 04901235, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara sebagai bagian dari tugas analisis dan mitigasi risiko keuangan serta operasional pada usaha peternakan ayam petelur di Desa Panggulo Barat. Mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis. Untuk pertanyaannya, Pak, sebelum itu Bapak siap saya wawancarai? Siap, insyaallah. Baik. Untuk poinnya, memberikan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi risiko keuangan dan operasional pada usaha agribisnis. Poin kedua, melatih mahasiswa menganalisis dan merumuskan strategi mitigasi secara tepat. Poin terakhir, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan analisis risiko secara sistematis dan berbasis bukti observasi. Langsung masuk ke pertanyaan, Pak. Itu poin A, ketidaktepatan pencatatan keuangan, Pak. Itu bagaimana sistem pencatatan pemasukan dari penjualan telur dilakukan setiap hari, Pak? Jadi kalau untuk pendapatan ternak atau ternak ayam itu tidak merata, satu hari berapa bak, besoknya berapa bak, tidak merata. Kenapa? Sehingga melihat daripada sistem ekonomi itu bisa dilihat daripada produksinya, di hasilnya. Mungkin hari ini pendapatannya 10 bak, mungkin besok lagi tambah 2 bak jadi 12 bak. Jadi seperti itu, tadi tidak merata. Baik, Pak. Untuk pertanyaan poin kedua, fluktuasi harga input seperti pakan, jagung, vitamin, dan obat, Pak. Untuk pertanyaannya, bahan pakan atau input apa yang paling sering mengalami kendala kenaikan harga, Pak? Kalau kenaikan harga itu biasanya pakan, sehingga pakan itu kalau naik kita sudah maksimalkan untuk antisipasinya. Biasanya langsung kita membuat daripada pakan sendiri, tapi ada campurannya, sehingga campurannya itu sudah tertakar atau terukur dengan baik. Karena kalau pakannya kita giling tidak sesuai dengan prosedur, nanti mekanisme daripada pendapatan ataupun produksi itu tidak maksimal. Seperti itu. Baik, Pak. Masuk poin ketiga, itu keterlambatan pembayaran konsumen, Pak. Pertanyaannya, menurut Bapak, jenis konsumen apa yang paling sering melakukan pembelian telur secara tidak tunai, Pak? Kayaknya kalau dilihat dari sisi itu tidak ada, karena kenapa? Kita antar telurnya langsung dibayar. Kalau ditunda seperti itu, jangan sampai ada hal-hal ketika dalam peternakan terjadi hal-hal yang tidak akan tapi membutuhkan daripada ekonomi ataupun pendapatan uang. Bisa kendalanya seperti itu, sehingga hasil daripada telur kita antar langsung ada uangnya. Seperti itu. Iya, Pak. Baik, Pak. Masuk poin keempat, untuk kekurangan modal kerja, Pak. Pertanyaannya, apakah peternakan memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian pakan tambahan? Ya, kalau untuk pakan kita sudah antisipasi sampai berapa lamanya, sehingga dalam 1 bulan berapa pakannya yang kita butuhkan, sudah ada kalkulasinya. Dan kita juga sudah menyediakan daripada mengantisipasi daripada cadangan daripada makanan tersebut. Seperti itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikut ini masuk pada poin penurunan permintaan pasar, Pak. Pertanyaannya, apakah peternakan pernah mengalami penurunan permintaan telur, Pak?
Untuk penurunan permintaan itu kayaknya kalau di warung-warung biasanya kalau nanti sudah habis di warung, berarti warungnya menerima untuk telurnya yang diantar. Tapi kalau diantar di kayak macam rumah makan, pasti itu hari-hari, karena mereka juga untuk menjadikan telur itu sebagai pendapatan daripada di rumah makan. Iya Pak. Baik Pak. Berikut masuk ke pertanyaan risiko operasionalnya Pak. Oke. Jadi untuk kerusakan alat produksi itu Pak, seperti tempat pakan atau mesin giling. Jadi pertanyaannya, peralatan apa yang paling sering mengalami kerusakan dalam operasional harian ini Pak? Kalau alat yang sering, bukan juga sering ya, mungkin ada jeda waktunya. Kayak macam mesin itu biasanya tidak juga berjalan dengan efektif karena kita masih menggunakan mesin yang lama. Kendalanya di mana? Ketika mesinnya sudah hidup, itu karena biasanya langsung mati. Ternyata ternyata businya. Begitu juga selanjutnya. Begitu berjalan mesinnya, ternyata mati tiba-tiba. Oh, ternyata kendalanya di filter. Ternyata filternya sudah kotor, dibersihkan lagi. Jadi seperti itu, ada pengawasan dalam mesin, ada pemeliharaan. Jadi seperti itu. Oh, jadi selama ini keterlambatan kerusakannya itu kan hanya pada bagian mesin saja Pak ya? Pada bagian mesin. Ada juga kalau untuk tempat minum, biasanya itu kan terbuat dari plastik. Kalau plastiknya sudah digunakan terlalu lama, nanti bisa-bisa sudah jadi, kalau istilah orang Gorontalo, sobat tore. Iya, Macam kerupuk. Ini letak ya Bapak. Diganti lagi. Jadi kendala-kendalanya cuma seperti itu kalau untuk pakannya, tempat pakan, mesinnya seperti itu. Iya Pak. Tetap masih di pertanyaan risiko operasional ini Pak. Sekarang poinnya keterlambatan proses produksi Pak. Itu seperti pemberian pakan, pengambilan telur, atau sanitasi Pak. Jadi pertanyaannya faktor apa saja yang dapat menyebabkan keterlambatan pemberian pakan atau pengambilan telur Pak? Untuk pemberian pakan itu faktornya biasanya keterlambatan kesibukan pemberian makanan. Jadi biasanya tertunda beberapa jam. Itu bisa juga mempengaruhi daripada produksi telur. Iya Pak. Kadang kalau biasanya orang memberi makan ternak itu, kalau sudah dalam keadaan siang, nanti produksinya tidak maksimal, tidak efektif. Itu mungkin kendala-kendala daripada produksi daripada ternak tersebut. Berarti sudah terjadwal ya? Ya, sudah dijadwalkan pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi untuk itu poinnya tenaga kerja kurang terampil Pak. Itu masuk pertanyaannya, berapa jumlah tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam pemeliharaan ayam petelur ini Pak? Kalau untuk tenaga kerja yang bisa dikatakan ya mungkin tidak bisa dikatakan karyawan. Iya. Cuma yang bantu-bantu itu saudara mungkin cuma satu orang. Jadi seperti itu. Saudara yang satu orang saja yang sudah cukup, karena dilihat dalam segi peternakan karena masih cukup skala yang kecil, belum yang terlalu besar. Kalau sudah terlalu besar Membutuhkan karyawan lagi pasti Pak. membutuhkan karyawan, dan itu bisa menguntungkan daripada masyarakat yang di sekitar, melibatkan Masyarakat. Baik Pak. Untuk poin berikut Pak, kesalahan dalam pengolahan produk itu penanganan telur, pencucian atau penyortiran. Pertanyaannya Pak, bagaimana prosedur penyortiran dan pembersihan telur dilakukan Pak? Kalau untuk penyortiran itu kita ambil dulu telurnya semua. Nanti kalau sudah ditempatkan di tempat sudah sudah dipisahkan daripada ternak, baru itu kita sortir mana yang
besar, mana yang sedang, mana yang kecil, sehingga besarnya, sedangnya, kecilnya daripada telur itu bisa mempengaruhi daripada pendapatan. Biasanya kalau yang besar itu 60.000 kalau rata-rata. Kalau yang sedang 57. Kalau yang kecil mungkin 55 sampai 50.000 per satu bak. Oh, bak. Baik, Pak. Bak, Pak. Iya. Satu bak. Jadi Pak, masih masuk poin terakhir ini Pak. Untuk lingkungan kerja yang tidak aman Pak, bersih dari kandang atau limbah, bau, amonia. Jadi pertanyaannya Pak, apakah peternakan memiliki sistem pembuangan limbah kotoran ayam Pak? Sebenarnya kalau sistem limbah kotoran buangan seperti itu yang dapat memberikan manfaat itu kayak macam contoh di bawahnya itu ada kolam. Tapi kalau ini sekarang usahanya tidak menggunakan seperti itu, kan biasanya kalau ada kolam ada ikan lele, jadi begitu ayam mengeluarkan kotoran, ikannya langsung makan kotorannya, sehingga dapat menguntungkan daripada ikan. Tapi kalau alhamdulillah kita kan belum menggunakan seperti itu, karena ternaknya itu kan skalanya skala yang kecil, karena masih berpanggung tuh istilahnya, Karena model kandang panggung. Tapi sering disemprot juga Pak kotorannya. Kalau itu memang harus ya, karena Wajib jangan Pak, ya. sampai baunya itu Iya gitu ya. untuk menyebar di lingkungan, sehingga dengan melakukan vaksin daripada kotoran, nanti baunya, bakterinya tidak menyebar. Seperti itu. Baik Pak. Untuk itu sebelum saya menutup ini, terima kasih banyak Pak atas waktu dan jawabannya Pak. Siap. Jadi hasil wawancara ini akan saya gunakan sebagai bahan analisis dan mitigasi risiko keuangan serta operasional pada usaha peternakan ayam petelur di Desa Pagulo Barat. Semoga usaha peternakan ayam petelur ini Pak nantinya bisa membantu memenuhi kebutuhan telur masyarakat dengan operasional yang merata Pak. Sebelum itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.